お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービスバイオレット・エヴァーガーデンです。Anime ini bisa kukatakan sebagai salah satu anime yang terbaik sepanjang masa dan berhasil membuat banyak penontonnya nangis. Tapi banyak yang gak dapat memahami pesan lebih dalam dari anime ini. Anime ini bernama Violet Evergarden. Anime yang berceritakan tentang seorang wanita mantan prajurit pada masa perang yang kini telah pensiun dan berusaha mencari komandannya yang hilang dan mencari tahu apa arti perkataan terakhir dari komandannya yang menghilang. Dan kata itu adalah "Aku mencintaimu". Singkat cerita, perang telah usai. Violet diadopsi oleh sebuah keluarga bernama Evergarden dan diberikan sepasang tangan mekanik untuk menggantikan tangannya yang terluka saat di medan perang dulu. Setelah itu, Violet dibawa oleh teman komandannya saat medan perang dulu untuk mengunjungi kantor pos yang dia dirikan setelah masa perang. Di sana, Violet berjumpa dengan para karyawan dan salah satu di antaranya adalah seorang auto memory doll yang bertugas menulis surat untuk orang lain. Di tengah kunjungan, perhatian Violet teralihkan oleh salah satu percakapan antara memory doll dengan kliennya. Yang saat itu kliennya mengakhiri suratnya dengan mengatakan, "Aku mencintaimu". Setelah mendengar ucapan dari klien tersebut, Violet akhirnya membulatkan tekadnya untuk menjadi auto memory doll juga. Dari situlah kita mengikuti kisah perjalanan Violet mengunjungi kliennya satu persatu dengan cerita menyentuh hati di setiap pertemuannya. Dan spoiler alert, Violet akhirnya bertemu dengan komandannya dan akhirnya menikah. Nah, tapi setelah aku menamatkan anime ini berulang kali, aku menyadari sesuatu yang janggal di sini. Pada awalnya, anime ini hanya berakhir dengan 13 episode dengan satu OVA-nya. Namun di tahun 2020, Kyoto Animation kembali merilis anime Violet Evergarden dengan format movie yang intinya adalah menceritakan akhir dari penantian Violet karena di movie ini akhirnya mereka bisa bertemu dan hidup bersama. Oke, jadi apa yang mengganjal di hatiku setelah menonton movie ini? Aku merasa anime ini berakhir dengan kurang memuaskan. Aku nggak bilang anime ini jelek karena aku pribadi sangat menyukai series ini. Namun, hal yang jadi konserku adalah ending movie ini berakhir dengan meninggalkan sebuah pertanyaan. Apakah benar Violet sudah memahami arti, perasaan, dan juga cinta? Memang benar salah satu scene paling mengharukan di anime ini adalah ketika Gilbert membacakan surat dari Violet. Di situ juga tertulis bahwa Violet mengatakan kalau dia sudah merasa mengerti tentang perasaan dan arti cinta itu sendiri. Tapi sepanjang aku nonton movie ini, aku merasa sepertinya Violet masih tidak memahami perasaannya sendiri. Ditunjukkan dengan banyaknya scene di mana Violet merasa bingung dan cemas dengan perasaannya sendiri. Aku mulai sempat berpikir Violet Evergarden the movie ini hanya dibuat untuk memenuhi keinginan dari penontonnya saja. Yang tentu saja dimana kita ingin Violet bisa berjumpa kembali dengan Komandan Gilbert dan akhirnya bisa hidup bersama selamanya. Sampai akhirnya gagal untuk menunjukkan bagaimana Violet itu benar-benar mengerti apa itu arti cinta. Sesuai dengan apa yang dulu diinginkan oleh Violet itu sendiri di awal series ini berjalan. Semua itu terlihat dari alur cerita yang lambat namun hanya berfokus kepada Komandan Gilbert yang ditemukan saja. Dan juga plot yang sedikit terkesan dipaksakan untuk bisa sesuai dengan keinginan para penontonnya. Yang dimana Violet bisa bertemu dengan komandannya dan hidup bahagia selamanya. Terakhir, aku bisa bilang anime ini masih layak buat ditonton. Anime ini bukanlah anime yang jelek, namun aku cuma mau mengutarakan perasaanku setelah menamatkan series anime ini. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa movie ini berhasil membawakan keinginan terdalam Violet untuk mengetahui arti perasaan dan cinta itu sendiri? Atau malah sebaliknya, yaitu tidak sama sekali? Tulis komentar kalian di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka video pembahasan seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini kalau kalian pengen lihat konten cool yang lainnya lagi. Dan sampai jumpa di overthinking selanjutnya. Gue izin undur diri karena asam lambung gue udah naik lagi. So, see ya!